Pemirsa, PGY Tech menghadirkan solusi teleconverter untuk iPhone melalui Retrova Vintage. Aksesoris ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan zoom optikal iPhone dengan pendekatan teknologi optik dan desain kamera yang klasik. PGY Tech meluncurkan Retrova Vintage sebagai aksesoris teleconverter untuk iPhone 16 Pro dan Pro Max serta iPhone 17 Pro dan Pro Max. Produk ini hadir sebagai alternatif karena Apple belum menyediakan kit teleconverter resmi untuk iPhone. Retrova Vintage mengadopsi desain kamera rangefinder retro dengan warna silver dan lapisan kulit hitam. Dalam satu paket, pengguna mendapatkan case pelindung, modul grip, dan modul lensa tele 2,35 kali dengan bukaan diafragma f2,8. Lensa tele Retrova Vintage mengusung rancangan optik 13 elemen dalam 3 grup. Saat dipasang di iPhone 17 Pro Series, lensa ini menawarkan zoom optikal 4 kali atau setara lensa 235 mm. Sementara di iPhone 16 Pro Series, kemampuan zoom meningkat menjadi 5x5 atau setara lensa 282 mm. Modul grip dirancang menyerupai grip kamera profesional dengan tombol fisik untuk kendali pemotretan. Menariknya, PGY Tech menyertakan slot micro SD sehingga pengguna dapat menambah ruang penyimpanan tanpa membebani memori internal iPhone. Retrova Vintage didukung aplikasi khusus dengan pengaturan kamera manual, pilihan jarak fokal, efek warna ala roll film, dan dukungan format RAW. Sebagai pelengkap, PGY Tech juga menyediakan aksesoris tambahan seperti dudukan tripod, adapter filter 62 dan 67 mm, serta opsi lensa tele 2 kali yang lebih ringkas. Produk ini sudah dibuka untuk pre-order dengan harga mulai sekitar $184 Amerika atau 3 jutaan rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ulefone merilis Tracking Pad Pro sebagai tablet rugged yang dirancang untuk penggunaan ekstrim dengan daya tahan tinggi dan dukungan teknologi terkini. Perangkat ini menyasar segmentasi industri, pekerja lapangan hingga aktivitas luar ruangan yang membutuhkan perangkat andal. Ulefone Tracking Pad Pro diposisikan sebagai tablet rugged dengan standar ketahanan tinggi. Perangkat ini telah mengantongi sertifikasi IP68, IP69K serta MIL STD 810H yang membuatnya tahan air, debu, benturan, dan suhu ekstrim. Secara desain, Tracking Pad Pro mengusung bodi tebal dengan pelindung di setiap sisi. Desain ini dibuat untuk melindungi komponen internal saat terjatuh, terguncang, atau digunakan di medan berat seperti konstruksi, tambang, dan area industri. Di sektor tampilan, tablet ini dibekali layar 8,68 inci dengan refresh rate 90 Hz. Layar tersebut memberikan tampilan lebih mulus dan responsif serta tetap terlihat jelas saat digunakan di luar ruangan. Untuk performa, Ulefone Tracking Pad Pro dibekali RAM 8GB dan memori internal 128GB yang dapat diperluas. Kombinasi ini memungkinkan perangkat menjalankan berbagai aplikasi kerja, navigasi, dan dokumentasi lapangan secara bersamaan. Tablet ini menjalankan sistem operasi Android 16. Pengguna mendapatkan kompatibilitas aplikasi terbaru, keamanan yang lebih baik, serta pengalaman penggunaan yang lebih stabil untuk kebutuhan jangka panjang. Ulefone Tracking Pad Pro mengandalkan baterai berkapasitas 7100 mAh. Daya tahan ini memungkinkan tablet digunakan sepanjang hari tanpa sering melakukan pengisian daya, terutama saat digunakan di area terbatas akses listrik. Sebagai perangkat rugged, Tracking Pad Pro juga dilengkapi Super Torch LED berdaya tinggi. Fitur ini dapat dimanfaatkan sebagai penerangan tambahan atau dalam kondisi darurat saat bekerja di area gelap. Dengan kombinasi ketahanan fisik, performa stabil, dan fitur penunjang lapangan, Ulefone Tracking Pad Pro menyasar pekerja industri, petugas lapangan, hingga pengguna aktivitas luar ruangan. Saat ini Ulefone Tracking Pad Pro telah dipasarkan secara global. Tablet rugged ini dibanderol dengan harga mulai sekitar $189 Amerika dan menjadi opsi bagi pengguna yang membutuhkan perangkat tangguh dengan fungsi praktis. Berbagai sumber IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pertemuan dengan MSCI telah berjalan dengan baik.
Dalam pertemuan tersebut, OJK dan pemangku kepentingan pasar modal mengajukan sejumlah usulan strategis untuk memperkuat daya tarik pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan bersama Self-Regulatory Organization dan Danantara telah melakukan pertemuan secara virtual dengan MSCI. Pertemuan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan struktur dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi menyatakan, OJK telah menyampaikan sejumlah proposal usulan kepada MSCI. Proposal tersebut disampaikan dalam diskusi yang dilakukan bersama MSCI pada Senin sore. Salah satu usulan yang diajukan adalah terkait pengungkapan Ultimate Beneficial Ownership atau penerima manfaat akhir. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Selain itu, OJK dan Bursa Efek Indonesia juga mengajukan usulan terkait peningkatan likuiditas pasar. Usulan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan free float saham emiten di dalam indeks. Diskusi pada pertemuan itu berlangsung dengan sangat baik dan kemudian kami mencanangkan akan dilakukan kembali pembahasan di level pertemuan di tingkat teknis. Bahkan dari pihak MSCI menyediakan diri untuk memberikan guidance pada saat menjelaskan bagaimana metodologi dan cara perhitungan yang akan mereka lakukan pada akhirnya. Dan kita bersepakat dan kami akan melakukan regular update kepada publik terkait dengan progres apa yang kami komitkan untuk disediakan sebagai bagian dari menghadirkan transparansi dimaksud. Hasan Fauzi menambahkan, pertemuan dengan MSCI akan kembali dilakukan pada tahap berikutnya. Pertemuan lanjutan akan membahas diskusi teknis terkait metodologi perhitungan saham yang digunakan MSCI. Jakarta, Rifki Anwardi, IDX Channel. Pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widiasari Dewi menyatakan pasca terkoreksi tajam, indeks harga saham gabungan telah mendapat respon positif dari para pelaku investor asing. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aksi beli atau net buy dari investor asing pada perdagangan kemarin yang mencapai 654,9 miliar rupiah. Menurut Friderika, masuknya investor asing ini turut menaikkan harga saham yang memiliki fundamental yang bagus. Sedangkan saham-saham dengan harga yang sudah terlampau tinggi masih mengalami koreksi. OJK menghimbau investor untuk tidak panik dan tetap berfokus pada tujuan investasi jangka panjang. Ternyata setelah 4 hari asing net sell, pada hari ini asing mencatatkan net buy sebesar 654,9 miliar rupiah. Jadi ini berita bagusnya bahwa ternyata foreign buy hari ini. Pemirsa, BPI Danantara menyatakan telah aktif membeli saham di pasar modal Indonesia. Adapun saham yang telah dibeli Danantara melalui manajer investasi, yakni saham yang memiliki portofolio positif, mulai dari valuasinya, menarik hingga cash flow dan fundamental serta likuiditas yang baik. Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia menyatakan telah aktif dalam pembelian saham di pasar modal Indonesia. Pasalnya, meski saham secara harian indeks komposit menurun, namun pergerakan pasar telah menunjukkan arah yang lebih sehat. Chief Investment Officer BPI Danantara Indonesia, Pandu Sahrir mengatakan, saham yang telah dibeli Danantara melalui manajer investasi, yakni saham yang memiliki portofolio positif, mulai dari valuasinya menarik, hingga cash flow dan fundamental serta likuiditasnya baik. Kita aktif partisipan membeli saham-saham yang tadi saya bilang cash flow-nya bagus, memiliki profil bisnis yang bagus, valuasi yang baik, dan juga perlu likuiditas yang baik. Pandu menambahkan, masuknya Danantara ke pasar modal Indonesia ini merupakan bagian dari sinergi bersama OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam melaksanakan reformasi pasar modal, utamanya dalam percepatan isu transparansi kepemilikan saham dan free float yang menjadi perhatian MSCI. Jakarta, Rifki Anwardi, IDX Channel.
Pemirsa, PT Delta Giri Wacana Tbk atau emiten berkode saham DGWG mencatatkan volume penjualan tertinggi sepanjang sejarah perseroan pada akhir tahun 2025. Pencapaian ini didorong oleh lonjakan permintaan di segmen pupuk dan pestisida yang tumbuh signifikan melampaui target tahunan. Emiten berkode saham DGWG melaporkan performa gemilang dengan volume penjualan pupuk mencapai 513.000 ton atau melonjak 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif juga diikuti oleh segmen pestisida yang naik 27% serta alat pertanian seperti sprayer yang tumbuh 26%. Presiden Direktur DGWG David Yauri menyatakan bahwa pencapaian fantastis ini merupakan hasil optimalisasi pemanfaatan big data untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar secara tepat waktu. Selain faktor eksternal seperti kondisi iklim yang mendukung, keberhasilan DGWG juga dipengaruhi oleh pengerahan sumber daya yang efektif dan dukungan inisiatif pemerintah di sektor pertanian. Penggunaan data besar dalam aktivitas pemasaran terbukti mampu membuat distribusi produk menjadi lebih tepat sasaran. Perusahaan tidak hanya fokus pada kuantitas, namun juga konsisten melakukan langkah strategis untuk menjaga kualitas margin melalui efisiensi rantai pasok dan disiplin biaya operasional. Adapun manajemen memandang capaian rekor di tahun 2025 sebagai fondasi kuat untuk melampaui target bisnis di periode mendatang. Dengan implementasi strategi yang terukur dan kesiapan operasional yang matang, DGWG optimistis dapat mencatatkan kinerja profitabilitas yang lebih baik dari rencana awal. Kedepan, perseroan akan tetap berfokus pada penguatan layanan dan efektivitas distribusi guna mendukung produktivitas sektor pertanian nasional secara berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel.